Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 2. Bagaimana kabar kalian di rumah? Alhamdulillah luar biasa semangat. Oke anak-anak, ketemu lagi ya dengan Bu Isma hari ini di pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan mulai belajar pembelajaran ke-1, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW teladanku. Kenapa Nabi Muhammad dijadikan teladan bagi kita? Karena akhlak beliau yang mulia, yang patut kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teladan disebut juga uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya teladan yang baik. Sebaik-baik teladan bagi umat Islam adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, kalian harus mengetahui apa saja kompetensi yang harus kita capai di pembelajaran 1. Silakan disimak. Anak-anak, Bu Isma akan mulai menceritakan kisah kejujuran Nabi Muhammad. Simak baik-baik ya. Nabi Muhammad SAW selalu menanamkan sikap jujur dalam dirinya sejak beliau kecil. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu telah menjadi yatim piatu sejak beliau kecil. Beliau tinggal bersama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ketika pamannya Abdul Muthalib meninggal dunia, beliau tinggal bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib, paman Rasulullah ini, pekerjaannya sebagai pedagang. Namun, Rasulullah tidak ingin membebani hidup pamannya. Akhirnya, Rasulullah mulai bekerja sebagai penggembala kambing penduduk sekitar. Dari situlah Rasulullah mendapat upah. Anak-anak, yang perlu kalian tahu ya, para nabi dan rasul itu manusia, sama seperti kita manusia. Hanya saja beliau semua adalah manusia-manusia pilihan Allah yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah kepada umat manusia, mengajak mereka untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Nah, ketika Nabi Muhammad beranjak remaja, beliau mengikuti pamannya berdagang ke berbagai negara. Dari situlah beliau belajar bagaimana cara berbisnis, bagaimana etika berbisnis, bagaimana cara berdagang yang benar. Hingga akhirnya Rasulullah ini dikenal sebagai pedagang yang jujur. Banyak sekali saudagar-saudagar kaya yang mempercayakan barang dagangannya kepada Rasulullah karena kejujuran Rasulullah. Di samping itu, berdagang dengan Rasulullah selalu memperoleh keuntungan yang besar. Sekali lagi, semua ini berkat kejujuran Rasulullah yang ditanamkan mulai dari beliau kecil. Siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan menuai hasilnya. Bahkan Sayyidah Khadijah yang terkenal sebagai perempuan kaya raya mempercayakan dagangan beliau kepada Nabi Muhammad. Sampai pernah suatu ketika para pedagang yang lain sedang menurunkan harga dagangan karena merasa iri dengan Rasulullah yang kala itu dagangannya selalu laris. Apakah Rasulullah mengikuti mereka? Apakah Rasulullah mulai tergerak hatinya untuk ikut-ikutan menurunkan harga agar dagangannya ikut laris? Tidak anak-anak, karena Rasulullah amanah. Beliau jujur. Beliau sedang membawakan dagangan orang lain yang harus benar-benar dijaga, diperdagangkan dengan benar. Rasulullah adalah pedagang yang cerdas, sehingga ketika kawan-kawannya menurunkan harga, beliau tidak langsung tergiur untuk ikut-ikutan menurunkan harga. Beliau tahu barang-barang tersebut sedang dicari banyak orang, sehingga setelah perdagangan selesai, orang-orang yang menurunkan harga mengalami kerugian besar, sedangkan Rasulullah tetap membawa keuntungan yang besar.
Itulah salah satu contoh kejujuran dalam perbuatan Rasulullah. Lalu, Wisma akan menceritakan kejujuran Rasulullah dalam perkataan. Ketika ada pembeli yang ingin membeli dagangan Rasulullah, Rasulullah selalu menjelaskan kondisi barang dagangan tersebut. Dengan cara misalkan ketika itu Rasulullah menjual baju, maka Rasulullah akan menjelaskan misalkan bajunya ada lubangnya. Nah, maka Rasulullah tidak serta-merta langsung memberikan baju itu kemudian dibayar, tidak. Rasulullah menjelaskan, oh ini ada lubang di kainnya atau kancingnya hilang satu. Nah, Rasulullah akan menjelaskan. Dengan seperti itu, pembeli merasa tidak dikecewakan dan Rasulullah tidak membohongi para pembeli. Itulah mengapa barang dagangan Rasulullah selalu laku keras, karena pembeli selalu puas dengan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Rasulullah. Barang siapa yang berkata dan berbuat jujur pasti akan beruntung. Di antara keuntungan jika kita mau bersikap jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan, maka kita akan mendapat kasih sayang dari Allah, cinta dari Allah, cinta dari orang tua, cinta dari teman-teman kita, ya. Kemudian lagi kita pasti akan dapat dipercaya oleh orang lain. Dan salah satu julukan Rasulullah dengan kejujurannya adalah Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Baiklah anak-anak, sekarang kita buka buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekertinya ya. Oke, kita buka halaman ke-1. Amati gambar. Untuk gambar-gambar ini kemarin kita sudah mengerjakan ya. Dan alhamdulillah anak-anak menceritakan dengan baik sekali. Bahkan ada yang sampai membuat kesimpulan bahwasanya gambar-gambar ini adalah contoh gambar bersikap jujur. Selanjutnya kita buka halaman kedua. Di situ ada penjelasan tentang sikap jujur Nabi Muhammad. Bahwasanya Nabi Muhammad itu semuanya sudah Bu Isma jelaskan di awal ya, beserta contohnya. Sekarang kita lihat yang bawah. Ayo menyanyi. Bu Isma akan menyanyikan lagu Aku Anak Jujur. Dengan nada lagu Pelangi-pelangi. Disimak ya anak-anak. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Berikutnya halaman 4. Keuntungan bersikap jujur. Bahwasannya anak yang membiasakan diri bersifat jujur, bersikap jujur, akan disayang Allah, disenangi orang tua dan guru, dan punya banyak teman. Juga mereka akan dipercaya oleh banyak orang. Sekian anak-anak yang dapat Bu Isma sampaikan untuk pembelajaran ke-1. Bu Isma harap yuk kita ini bareng-bareng mulai memupuk diri untuk bersikap jujur sejak dini. Hindari berbohong dalam hal apapun. Oke? Terima kasih.